punya banyak hal baru menikah. Maka mungkin sampai sekarang kita akan menyaksikan pengantin kita di Indonesia ini rata-rata baru menikah di usia tua. Selamat pagi pemirsa, selamat berbahagia untuk kita semua. Pemirsa, banyak orang teriak-teriak minta adanya perubahan, minta adanya pembaharuan di semua sektor. Tapi masalahnya hanya sampai teriak-teriak minta ada perubahan. Tapi biasanya tidak siap untuk menghadapi perubahan itu sendiri. Itu permasalahan. Berikut tanda-tanda perubahan yang kita hadapi. Pasti akan ketemu 5 hal seperti ini. Saya sebenarnya agak malas untuk mengomentari tentang perpindahan ibu kota negara ke sebuah daerah di Kalimantan. Tetapi karena pembicaraan begitu marak dan muncul petisi dan kemudian saya lihat lagi ini adalah masalah perubahan dan tanda-tandanya persoalan yang muncul ini adalah ciri-ciri dari setiap perubahan yang wajar dialami oleh siapapun juga yang menjadi tokoh perubahan. Mari kita lihat bahwa setiap perubahan itu selalu mengandung 5 hal berikut ini. Pertama, suatu perubahan belum tentu akan menghasilkan sesuatu lebih baik. Dari pagi mereka yang menolak dan mengatakan ini tidak baik, barangkali juga ada benarnya. Tetapi saya ingin tegaskan lagi, pepatah ini belum lengkap. Setiap perubahan itu belum tentu menghasilkan hal yang lebih baik. Tetapi tanpa perubahan, sudah pasti tidak akan ada pembaharuan. Jadi kalau saudara-saudara menginginkan adanya kebaharuan, tentu saja harus ada perubahan. Walaupun perubahan itu belum tentu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi memang ada risiko-risiko yang harus diukur oleh setiap pemimpin. Yang kedua, saya ingin mengingatkan ada quotes dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa banyak sekali orang yang masuk dalam kategori orang gila. Apa itu orang gila? Orang gila adalah orang yang mengharapkan hidupnya berubah, tetapi selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jadi hendaknya kita jangan berpikir seperti orang gila. Menginginkan terjadinya kebaharuan, ingin hasilnya lebih baik, tetapi kita selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang. Sudah wajar pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang melakukan perubahan. Saya juga ingin menyampaikan kepada Anda, pemimpin perubahan ini bukan manajer biasa. Pemimpin perubahan adalah orang yang mengambil resiko, terutama adalah pada tahapan eksekusi. Sebab ketika wacana diumumkan, izin diminta, kemudian sampai pada tahapan membentuk undang-undang, semua orang mudah bertepuk tangan. Semua orang senang. Wacana-wacana itu mudah diucapkan. Dan kita lihat banyak sekali orang yang mengajukan usulan-usulan, yang mengajukan pemikiran-pemikiran. Tetapi yang babak belur itu adalah yang menjalankannya. Karena nanti ketika eksekusi itu pasti ada hal-hal yang di lapangan harus beradaptasi, menghadapi kesulitan, penolakan, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kita ingin mengharapkan hasil yang berbeda, tetapi kita punya kecenderungan selalu berpikir untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang. Dan yang ketiga, kalau kita bicara tentang perubahan, maka kita bertemu dengan manusia yang berbeda-beda. Ada manusia yang berpikirnya adalah constraint based, ada manusia yang berpikir adalah opportunity based. Yang membedakan di sini adalah berpikirnya birokratik, yang di sini berpikirnya adalah entrepreneurial. Orang yang berpikir entrepreneurial itu tidak pernah mau terbatas oleh constraint. Dia akan selalu melihat cara jalan keluar. Sedangkan orang yang berpikir birokratik mengatakan, tidak bisa Pak, selama anggarannya belum ada, saya tidak bisa bekerja. Karena tugas seorang birokrat adalah menghabiskan anggaran. Jadi adakan dulu anggarannya, baru kemudian di-spending. Betul bahwa dalam situasi seperti ini kita harus mengeluarkan uang. Tapi selama pandemi kita telah melakukan sesuatu yang disebut helicopter money. Apa itu helicopter money? Kita dikeluarkan, dikucurkan uang dari atas. Untuk apa? Untuk tidak berkegiatan, untuk stay at home. Jadi tidak ada kegiatan produktif selama pandemi. Tetapi kalau kita ingin ekonomi bergerak, memang harus ada kegiatan ekonomi produktif. Itu sebabnya di berbagai negara para ekonom kemudian mengeluarkan budget yang cukup besar
untuk kegiatan-kegiatan yang disebut sebagai kegiatan produktif di dalam masyarakat. Misalnya saja kegiatan padat karya. Tujuannya adalah agar banyak orang yang bekerja dan kemudian bisa meningkatkan pendapatan. Jadi, tidak lagi helikopter money, tetapi adalah kegiatan ekonomi produktif. Saya agak heran kalau kita yang belajar ekonomi masih berpikir tidak perlu melakukan hal seperti itu. Dalam situasi seperti ini, memang kita harus tarik ulur. Kapan kita harus stay at home, terutama di tengah-tengah ancaman Omikron yang demikian dahsyat ini, dan kemudian pada waktunya kita harus memiliki kegiatan ekonomi produktif yang distimulasi oleh pemerintah. Jadi tidak mungkin kita menggunakan cara berpikir yang bersifat constraint based. Kita juga memerlukan cara berpikir yang disebut opportunity based. Bagaimana contohnya? Oh, banyak sekali. Kita bisa melihat di Asia ada beberapa tokoh yang melakukan pembangunan dengan pendekatan opportunity based. Salah satunya adalah Uncle Lee atau Lee Kuan Yew. Mendiang Lee Kuan Yew tentu saja mengalami banyak constraint ketika dia mulai pembangunannya di Singapura pada tahun 1960-an. Apa yang terjadi? Negara itu didiami oleh 3 etnik besar, India, Tionghoa, dan juga orang Melayu, yang selalu konflik. Kemudian mereka tidak mempunyai pantai yang indah. Jadi kalau mau dibangun pariwisata, tidak ada pantai yang indah. Mau dibikin sektor pertanian, mereka tidak mempunyai sawah di negaranya. Jadi untuk membuat pertanian juga tidak memungkinkan. Lalu seperti jargon-jargon para pemimpin pada masa itu adalah ingin melakukan industrialisasi. Diundanglah investor untuk membangun investasi atau pabrik-pabrik besar di Singapura. Begitu investor datang, hanya dalam hitungan hari, mereka sudah memutuskan tidak mungkin membangun pabrik besar di Singapura. Why? Karena marketnya sangat kecil. Apalagi kemudian mereka konflik dengan Malaysia. Semakin kecil, mereka tidak bisa memproduksi di Singapura dan memasarkannya ke Malaysia. Jadi, serba constraint, serba terbatas. Dan kalau hari ini bertemu dengan orang-orang yang constraint based, mustahil Singapura bisa berkembang seperti hari ini. Jadi kalau pada saat itu Lee Kuan Yew dibatasi oleh orang-orang yang constraint based, maka mustahil kita bisa menyaksikan Singapura yang hebat seperti hari ini. Apa yang dilakukan oleh Uncle Lee? Dia merubah strateginya dan dia kemudian melihat investor datang ke Malaysia, investor datang ke Indonesia karena marketnya cukup besar. Kemudian Uncle Lee berpikir bagaimana agar orang-orang ini mau tinggal atau mau menginap. Syaratnya adalah harus memiliki lingkungan yang bersih, aman, tidak ada konflik, dan kemudian mereka bisa mendatangkan orang karena tempatnya ini sehat. Maka kemudian kampanye mulai dilakukan. Para investor, para pekerja, para profesional yang disayang oleh perusahaan-perusahaan besar itu diizinkan untuk tinggal di Singapura oleh pemilik perusahaan. Mereka bekerja di Indonesia pada akhir pekan atau keluarganya tinggal di Singapura. Why? Karena udaranya bersih, airnya lebih bersih, dan tentu saja karena negaranya aman. Sementara 3 hal ini diabaikan di negara-negara di sekitarnya. Jadi Lee Kuan Yew adalah contoh pemimpin yang berpikir di luar dari kebiasaan, tidak constraint based. Kemudian kita juga melihat tokoh lainnya. Ini ada di Korea Selatan. Namanya Mendiang Park Chung-hee, seorang tentara yang kemudian memimpin dengan tangan besi. Tapi akhirnya ia juga mati ditembak. Seperti itulah tokoh-tokoh perubahan selalu menghadapi dilema-dilema dan juga perlawanan-perlawanan. Tapi Park Chung-hee melakukan atau meletakkan dasar yang sangat penting bagi Korea Selatan. Ia melakukan gerakan yang dikenal sebagai Semaul Undong. Yang dilakukan adalah membagikan setiap desa dengan 1 sak semen, bukan 1 miliar rupiah seperti yang dilakukan di Indonesia. Jadi kita memiliki banyak kemewahan saat ini di sini. Dengan modal 1 sak semen, kemudian desa-desa itu berpartisipasi dengan kerja keras. Modalnya adalah sapu lidi, cangkul, kemudian mereka menambahkan semen di tengah-tengah constraint yang sangat besar, yaitu kemiskinan. Korea Selatan pada masa itu jauh lebih miskin dari Indonesia. Hasilnya kemudian bisa kita saksikan. Upaya yang dilakukan oleh Park diteruskan oleh para penggantinya. Mereka melanjutkan sampai hari ini kita melihat Korea Selatan menjadi pusat ekonomi kreatif di Asia. Dan kita lihat bahwa Korea ternyata menjadi magnet bagi dunia. Dan berbicara tentang kesiapan itu sama seperti kita yang akan menikah. Kalau kita harus punya rumah dulu, dan punya banyak hal baru menikah, maka mungkin sampai sekarang kita akan menyaksikan pengantin kita di Indonesia ini rata-rata baru menikah di usia tua. Padahal untuk menikah itu rata-rata pasangan belum siap, tetapi mereka berani untuk melangkah ke depan. Karena ini adalah long term game, jangka panjang, bukan 2 kali 45 menit seperti main sepak bola. Dalam perjalanan panjang itu kita akan terus mempersiapkan diri, mengadakan ini. Sama ketika Bung Karno dulu mengumumkan kemerdekaan Indonesia.
Indonesia belum siap, belum ada ini, belum ada itu. Tetapi dengan keberanian Bung Karno, kemudian Indonesia diumumkan kemerdekaannya. Apa yang terjadi kemudian? Banyak hal yang belum siap itu kemudian bisa dilakukan, diperbaiki, disiapkan setelahnya. Dan akhirnya kita merasakan kemerdekaan itu sampai hari ini. Dan itu adalah 3 hal yang sudah kita bahas. Ada lagi yang keempat. Apa yang keempat? Dalam setiap peristiwa perubahan selalu akan ada yang namanya resistensi atau penolakan-penolakan, baik secara halus maupun secara terang-terangan. Jadi tidak heran kalau ada petisi, ada keberatan-keberatan, seperti itulah yang namanya perubahan. Selalu akan ada resistensi. Apakah itu dilakukan hari ini, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, atau dia lakukan 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan? Jawabnya, setiap perubahan selalu akan dilengkapi atau selalu ditemani dengan sebuah peristiwa yang disebut resistensi. Jadi sekarang tinggal kita pilih, mau kita lakukan sekarang atau di masa depan. Faktanya ada lagi hal yang kelima, yaitu ketidakpastian atau uncertainty. Ketidakpastian selalu ada dalam setiap rencana-rencana besar, apalagi yang dilakukan tidak sekejap. Misalnya saja Bung Karno pernah merencanakan untuk pindah ibu kota pada tahun 1957. Dan kemudian gagasan itu disampaikan di hadapan para arsitek dan perencana tata kota dari Rusia. Kemudian mereka membantu Bung Karno membuat rencana itu. Jadi tata kotanya sudah ada dan ditatalah Palangkaraya menjadi calon ibu kota baru. Di situ Bung Karno merencanakan kota baru yang kemudian hidup berdampingan antara jalan darat dengan jalan sungai. Bahkan Bung Karno melarang pembangunan gedung-gedung di sepanjang tepi sungai, karena itu bisa merusak alam dan pemandangan. Tetapi pada tahun 1960-an, ternyata ekonomi Indonesia di bawah Bung Karno mengalami kemunduran. Indonesia kemudian menjadi sasaran serangan negara-negara barat karena dianggap melawan gagasan-gagasan mereka. Bung Karno menciptakan Ganevo dan lain sebagainya. Dan akhirnya kemudian kemunduran itu dihadapi oleh Soekarno yang akhirnya menghentikan rencana pemindahan sampai kemudian ia dilengsarkan pada tahun 1967. Gagasan untuk memindahkan ibu kota ternyata juga dilakukan oleh Soeharto. Kalau Bung Karno melihat bahwa ibu kota lungsuran dari penjajah itu sudah tidak tepat untuk digunakan, maka Soeharto melihatnya sebagai cara untuk keluar dari kemacetan lalu lintas. Ini disampaikan oleh putrinya yang juga menjadi pengusaha di bidang jalan tol pada saat itu. Di mana-mana sudah terjadi kemacetan, polusi yang begitu besar, dan akhirnya kemudian Pak Harto mengumumkan akan melakukan pemindahan ibu kota. Dan dipilihlah sebuah desa, yaitu Desa Cariu di Kecamatan Jonggol. Jadi Jonggol terletak tidak jauh dari Jakarta. Dan pengumuman itu diumumkan oleh Soeharto pada tahun 1997. Lagi menghadapi ketidakpastian. Tidak disangka, ia kemudian mengundurkan diri pada tahun 1998. Hanya 1 tahun setelah ia mengumumkan rencana pemindahan ibu kota. Padahal sejumlah pengusaha termasuk keluarganya telah membeli tanah besar-besaran di daerah Jonggol. Dan kita sudah melihat pula bahwa pusat pelatihan Paskibra telah dilakukan di daerah Jonggol. Bahkan kirap remaja juga dilakukan di daerah Jonggol. Dan kemudian gagasan ini akhirnya dihentikan pada tahun 2008. Karena sejak saat itu ekonomi Indonesia mengalami porak-poranda setelah kita menghadapi krisis multidimensi yang dikenal dengan Krismon 1997-1998. Nah, apakah gagasan itu berhenti? Ternyata tidak. Ternyata kemudian Presiden Bambang Yudhoyono dikabarkan juga telah memberikan 3 opsi. Apakah tetap berada di Jakarta, pindah ke kota yang sama sekali baru, atau pindah ke kota yang sudah ada. Tapi SBY ternyata hanya berhenti pada opsi tersebut. Belum ada kajian yang lebih jauh lagi. Sampai kemudian pada tanggal 26 Agustus tahun 2019, akhirnya Presiden Joko Widodo yang pernah menjadi Gubernur DKI dan merasakan banjir, macet, polusi di ibu kota, bahkan kemudian tanah kota ini mengalami penurunan. Dikatakan pula bahwa ibu kota ini akan tenggelam. Dan kemudian ia mengambil jalan untuk memindahkan ibu kota ini dan dipilihlah tempat yaitu di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur. Pilihan ini selain untuk menyelamatkan ibu kota yang baru, tentu saja untuk memindahkan magnet sehingga kemudian terjadi pemerataan ekonomi. Disampaikan oleh mantan Kepala Bappenas pada masa itu, Saudara Andrinov Caniago, bahwa rencana itu tentu saja perlu dilakukan karena upaya-upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dengan menciptakan kawasan-kawasan industri baru seperti di Morotai, Biak, dan lain sebagainya
ternyata belum membuahkan hasil. Jadi kegiatan ini sangat panjang. Dan juga disampaikan pemindahan ibu kota ini tidak bisa dilakukan sekejap, bisa dilakukan 10 sampai 15 tahun. Jadi membutuhkan waktu yang panjang oleh para penerusnya. Dan oleh karena itulah maka rencana pemindahan ini perlu diturunkan dalam bentuk undang-undang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi tidak berhenti hanya pada gagasan, undang-undang, tetapi juga harus diturunkan dalam bentuk blueprint strategi. Jadi harus ada perencanaan yang mengantarkan kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Pemindahan ibu kota sendiri dikabarkan telah menjadi rebutan bagi sejumlah provinsi. Ada yang mengatakan pernah ada wacana untuk membuat di Purwokerto. Kemudian juga ada yang menyebutkan Lampung. Bahkan ada sejumlah wartawan yang mengatakan, jangan hanya Lampung saja, tapi juga Palembang. Kemudian juga pernah ada disebut-sebut di daerah Karawang. Tetapi sekali lagi persoalan yang diajukan kenapa harus pindah selalu sama, yaitu macet, dan sudah tidak lagi sesuai untuk kita hidup bersama seperti sekarang ini. Polusi begitu besar, ekonomi bisa lumpuh, kerugian ekonomi karena kemacetan lalu lintas begitu besar, ledakan penduduk, kemudian terjadi ketimpangan ekonomi karena luar Jawa juga harus dimakmurkan. Wacana ini kurang lebih tetap sama. Tetapi saya ingin menyatakan pada Anda bahwa wacana-wacana ini tentu harus dituangkan dalam bentuk kajian, dan kemudian dari kajian itu diumumkan, kemudian Presiden meminta izin kepada rakyat Indonesia melalui parlemen, sampai kemudian membuat undang-undang dan baru disusun program. Oleh karena itu maka ini bukan sesuatu yang sifatnya jangka pendek, tetapi memerlukan waktu. Apakah ibu kota masih bisa menjadi tempat tinggal yang layak seperti yang pernah kita impikan? Banyak sekali lagu-lagu yang telah diciptakan oleh para musisi yang saya kira telah menginspirasi sejumlah tokoh untuk melakukan perubahan. Sempat terkenal lagu-lagu yang liriknya diciptakan oleh grup band Bimbo. Bimbo, dulu namanya Trio Bimbo yang kemudian dikenal sebagai Bimbo, ini telah menciptakan lagu-lagu yang selalu ada satirnya tentang ibu kota. Dan saya kira semua ini menyiratkan sesuatu yang perlu kita renungkan bersama. Salah satunya adalah balada Seorang Biduan yang bisa Anda download sendiri dan dengarkan. Liriknya Anda bisa baca di sini. Kemudian di samping itu juga balada Gadis Desa, dan semuanya sama-sama menyiratkan kehidupan yang pahit di ibu kota. Lalu juga ada lagu dangdut yang diciptakan oleh sang maestro Rhoma Irama, bercerita tentang kehidupan di Jakarta yang ternyata kita bisa tidak saling mengenal dengan tetangga. Ini adalah ungkapan para musisi yang gambarannya tentu saja sungguh menyesakan. Saya tidak berpretensi apa-apa karena saya juga warga ibu kota. Sejak kecil saya tinggal di Jakarta. Kalaupun sekarang sudah mulai di pinggiran-pinggiran Jakarta, saya tetap merasa sebagai warga dari ibu kota Jakarta. Dan saya sangat mengenal betul perkembangan kota ini. Saya dibesarkan, sekolah, bergaul, bekerja, semua di Jakarta. Oleh karena itu maka perlu kita pikirkan bahwa dalam setiap perubahan selalu ada resikonya, selalu ada resistensinya, dan selalu ada tantangannya. Persoalannya adalah apakah Anda tipe orang yang ingin menghindari tantangan ini atau Anda berani menghadapinya. Kalau Anda menang, kalau Anda benar, kalau Anda bisa menjalankan dengan baik dan Tuhan berpihak kepada Anda, maka jadilah perpindahan itu. Apapun resistensi dan kesulitan yang dihadapi. Namun kalau Tuhan tidak berkehendak, maka ini pasti tidak akan jadi. Jadi perubahan belum tentu menjadikan sesuatu lebih baik. Tapi tanpa perubahan belum tentu ada pembaharuan. Stay relevant.